Mabes Polri sudah menerjunkan Propam yang kemudian juga bersama dengan Polda Jabar untuk memeriksa kembali para penyidik yang kemudian terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Masih menjadi pertanyaan kita bersama sambil terus menunggu bagaimana hasilnya pemeriksaan, apakah betul ditemukan ketidakprofesionalan di dalam penanganan kasus Vina dan juga Eki. Karena ada juga pengakuan yang sangat mengejutkan dari salah satu saksi yang mengatakan dirinya ini sempat satu sel dengan Sudirman. Sudirman ini merupakan terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan intimidasi, bahkan dipaksa untuk mengaku menjadi pembunuh dari Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Ini selaras dengan judul kita pemirsa, kasus Vina yang tentunya masih akan terus kita bahas. Kita akan hadirkan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Sudah ada pengamat hukum pidana Bapak Ahyar Salmi. Selamat malam Pak Ahyar Salmi. Malam. Baik, dan juga bergabung secara virtual Penasehat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Selamat sore. Ininya langsung tak kasihin ke narasumber. Baik, Pak Arianto sudah bergabung bersama kita dan juga saya sudah melihat ada Bapak Budi Permadi selaku mantan narapidana Lapas Cirebon. Pak Budi Permadi, selamat malam Pak Budi. Baik, sambil kita masih menunggu, saya ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, ini kan sudah Propam Polri ini sudah bergerak, sudah memeriksa penyidik yang diduga ini terlibat tentunya ya di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Jadi sampai sejauh mana Propam Polri ini bisa menyelidiki apakah betul jika benar ditemukan adanya unsur ketidakprofesionalan di dalam penanganan kasus Vina, Pak? Ya, ini Propam ini terpaksa turun ya jadinya ya. Turun kembali ke zaman dulu pertama kasus itu ditangani gitu. Dan itu penjelasan yang bertubi-tubi daripada saksi dan sebagainya. Seakan-akan memberikan gambaran bahwa dulu kok penyidikannya kok amburadul gitu ya, kelihatannya gitu ya. Kayaknya tidak terkoordinasi, kemudian kasat narkoba langsung memimpin operasi dan sebagainya, menangkap tanpa kendali dari Kapolres. Kemudian bagaimana hubungannya dengan Kasat Serse. Pak Arianto, mohon maaf suaranya sepertinya masih agak sulit didengar Pak, sambil kita terus memperbaiki komunikasi. Tadi sudah sempat diungkapkan Pak Ahyar Salmi oleh Pak Arianto, sepertinya ini memang Propam ini harus turun tangan. Jadi kalau memang ditemukan adanya unsur ketidakprofesionalan, bagaimana kemudian penanganan kasus ini secara hukum Pak ke depannya? Tentu lebih ini mengenai masalah kode etik ya, perilaku mereka. Sanksinya tentu akan berbeda dengan sanksi hukum. Dan apakah nanti setelah dilakukan oleh Propam itu, apakah murni itu hanya perilaku saja, atau mungkin juga kode etiknya, atau mungkin juga ada masalah pidana nggak kena di situ? Kalau kena di situ, dua-duanya bisa juga diproses. Ini juga kalau kita lihat contoh yang sudah dilakukan oleh lembaga kepolisian kita waktu kasusnya Pak Sambo. Ya. Itu kan ada kita juga. Kita ingat bersama ya. Iya, serupa tapi tidak sama nih kalau sekiranya ada nanti. Apakah ini murni persoalan perilaku saja atau ada aspek pidananya juga? Kalau ada tentu dua-duanya bisa jalan. Kalau mengenai Propam tentu lain lagi ranahnya. Kalau terjadi di dalam proses tempoh hari 2016 ada persoalan hukum di situ, tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang melanggar ketentuan pidana tentu juga akan diproses oleh pihak kepolisian kita secara pidana. Saya kira tentu apalagi ya, ini kan di ujung-ujung masa Pak Kapolri, di ujung-ujung masa Pak Presiden. Pak Presiden sudah mengatakan jangan ada yang ditutup-tutupi, buka. Kelihatan ucapan beliau hampir sama dengan ketika mengomentari kasus Pak Sambo tempo hari. Oke, kita akan kembali bertanya juga ke Pak Arianto. Kalau tadi Pak Arianto ini sudah tergabung bersama kami, Pak? Pak Arianto? Iya, sudah, tapi gimana suaranya? Iya, sudah aman suaranya, Pak. Bisa dilanjutkan, Pak. Jadi dari wilayah dari tupoksi Propam Polri sendiri, seperti apa kemudian bisa menelisik kasus ini lebih dalam, terutama memeriksa para penyidik yang sudah terlibat dalam kasus Vina? Ya, dengan adanya laporan-laporan yang kemudian memberikan keyakinan bahwa kemungkinan dulu ini memang terjadi suatu pelanggaran prosedur ya, hanya kemungkinan itu.
Cuma kalau melihat dari hasil penyidikannya itu kan berhasil memenjarakan para tersangka semua itu gitu. Dan dulu kan para tersangka itu sampai di pengadilan juga tidak ada yang mencabut perkaranya, sehingga jalannya mulus sampai itu bisa diputus. Kalau dilihat dari situ sebetulnya tugas polisi untuk sebagai penyidik itu selesai. Tapi kalau di belakang ini udah ada cacat-cacat gitu ya, cacat prosedur maupun tindakan yang melampaui batas dan sebagainya, mestinya harusnya sudah dikoreksi pada saat tahap penyidikan yang lebih dulu. Tetapi dalam record itu kan tidak ada terkoreksi itu. Misalkan para peradilan ataupun laporan kepada Propam, walaupun katanya saksi para kuasa hukum dulu pernah melaporkan. Tetapi yang ada di dalam record itu kemarin kalau yang saya lihat itu pernah kepala seksi tahanan itu ada 13 orang kalau nggak salah itu dihukum karena melanggar disiplin, dianggap lalai memeriksa tahanan yang ada di dalam tahanan itu kan ada yang luka, katanya lukanya itu dikeroyok oleh para tersangka yang lain gitu, sehingga 13 orang itu dikenakan sanksi. Itu saja yang saya deteksi ya dulu pelanggaran di dalam masalah penyidikan itu. Tapi kalau dari keterangan yang para saksi itu kan itu mengatakan bahwa apalagi ada tuduhan seperti kasus narkoba itu kok menangani kasus itu, kemudian full dari memanggil sampai memeriksa dan sebagainya. Saya kok nggak begitu percaya ya gitu. Masa segitu brengseknya sih gitu di polsek kayak gitu ya, masa segitu amburadulnya gitu. Nah ini tinggal sekarang aja diperiksa ulang oleh Propam, pasti akan diperiksa kembali dulu yang terlibat dan akan ditanyakan. Dan bagi saya agak pesimis. Kalau ditanyakan pasti yang nggak ngaku, yang tidak yang di dalam tanda petik yang curang itu pasti nggak ngaku. Ya, karena sama juga dengan tersangka yang sekarang ini kan. Ya, karena masih menjadi pertanyaan juga Pak. Apalagi ada informasi yang mengejutkan dari saksi yang mengatakan para terpidana ataupun salah satu terpidana Pak Sudirman ini mendapatkan intimidasi, mendapatkan kekerasan, bahkan dipaksa untuk mengaku. Nanti usai jeda pemirsa kita juga akan mendengarkan langsung dari pernyataan saksi yang kemudian dicurhati istilahnya oleh Sudirman ini. Sesaat lagi pemirsa kami kembali.